Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang telah diberikan. Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, kembali berjumpa dengan kami dalam acara Informasi Iklim Provinsi Bali. Sebuah tayangan menarik yang mengabarkan kondisi iklim Provinsi Bali, baik evaluasi maupun perakiraan iklim beberapa bulan ke depan. Pemirsa yang berbahagia, informasi iklim khususnya informasi curah hujan adalah salah satu informasi yang kami buat berdasar data curah hujan yang dikirim oleh pos pengamatan hujan yang tersebar lebih dari 100 titik di seluruh Pulau Bali. Data tersebut kemudian kami petakan sehingga menjadi informasi evaluasi curah hujan sebagaimana akan kami sampaikan kepada pemirsa terkait jumlah curah hujan yang telah turun di bulan Maret 2016. Analisis curah hujan bulan Maret 2016. Curah hujan dengan kategori rendah berkisar antara 20-100 mm terjadi di Nusa Penida, bagian selatan Klungkung dan Gianyar, Badung dan Denpasar, serta Jembrana dan Buleleng bagian barat. Sementara, curah hujan dengan kategori tinggi berkisar antara 300-500 mm terjadi di Buleleng bagian utara dan timur, serta sebagian kecil Karangasem bagian tengah. Sifat hujan bulan Maret 2016 secara umum bersifat bawah normal. Sifat hujan atas normal terjadi di Gerogak, Buleleng, dan Abang. Curah hujan maksimum secara umum berkisar antara 0-20 mm. Curah hujan maksimum tertinggi per hari sebesar 131 mm terjadi di Busung Biu. Secara umum, jumlah hari hujan per bulan berkisar 11-20 hari. Keseringan hujan tertinggi adalah 27 hari per bulan terjadi di Kembang Sari. Pemirsa yang budiman, untuk menghasilkan peta perakiraan curah hujan, baik perakiraan bulanan maupun perakiraan musim, maka data curah hujan tersebut kami olah dan analisa dengan menggunakan beberapa model perakiraan dengan tidak lupa memperhatikan kondisi dinamika atmosfer yang sedang terjadi. Pemirsa yang budiman, berikut akan kami sampaikan kondisi dinamis atmosfer global yang secara teori berpengaruh terhadap cuaca dan iklim yang terjadi di Pulau Bali. Kondisi dinamika atmosfer terkini. Kondisi angin di atas Pulau Bali didominasi oleh angin timuran. Namun, perlu diwaspadai pola belokan angin yang terjadi di Bali bagian barat yang berpeluang menimbulkan awan-awan hujan di awal April. Kondisi suhu permukaan laut di selatan Pulau Bali cenderung lebih hangat daripada normalnya. Sehingga uap air masih tersedia untuk sumber pertumbuhan awan hujan di wilayah Bali di awal April ini. Pemirsa yang kami hormati, musim kemarau adalah musim di mana jumlah curah hujan yang turun mulai berkurang. Biasanya, kondisi ini berdampak kurang baik, khususnya di bidang pertanian yang ditandai dengan berkurangnya debit air irigasi di Subak. Namun, kondisi kemarau ini kadang disambut baik oleh para pelaku di bidang pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang ingin menikmati indahnya mentari di Pulau Seribu Pura ini. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan awal musim kemarau 2016 di Provinsi Bali, serta akan kami sampaikan peta monitoring wilayah-wilayah yang telah memasuki musim kemarau hingga awal April. Perakiraan awal musim kemarau Provinsi Bali tahun 2016. Musim kemarau paling awal diperkirakan jatuh antara Maret 2 hingga April 1 di Nusa Penida. Awal musim kemarau antara Maret 3 hingga April 2 diperkirakan terjadi di bagian selatan Gianyar, Klungkung, dan Karangasem. Awal musim kemarau antara April 1 hingga April 3 diperkirakan terjadi di Buleleng bagian barat. Awal musim kemarau antara April 2 hingga Mei 1 diperkirakan terjadi di Buleleng dan Jembrana bagian utara, Jembrana dan Tabanan bagian selatan, bagian selatan Tabanan dan Badung serta Denpasar, Buleleng Timur dan Karangasem Utara. Awal musim kemarau antara April 3 hingga Mei 2
diperkirakan terjadi di bagian tengah Tabanan, Gianyar, Badung, dan Bangli. Bangli Utara, barat laut Tabanan dan Bangli, Jembrana Barat. Awal musim kemarau antara Mei 1 hingga Mei 3 diperkirakan terjadi di Karangasem bagian timur. Awal musim kemarau antara Mei 2 hingga Juni 1 diperkirakan terjadi di bagian utara Tabanan, Badung, dan Gianyar. Awal musim kemarau antara Mei 3 hingga Juni 2 diperkirakan terjadi di Karangasem Tengah. Awal musim kemarau antara Juni 1 hingga Juni 3 diperkirakan terjadi di Buleleng Utara. Monitoring awal musim kemarau 2016, update 31 Maret 2016. Daerah yang sudah memasuki musim kemarau adalah Nusa Penida, bagian selatan Gianyar Kelungkung, Karangasem, serta Denpasar, Buleleng Barat, Jembrana Selatan, Buleleng Timur, serta Jembrana bagian barat. Pemirsa yang berbahagia, demikian informasi iklim yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap informasi ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam mengambil keputusan dalam setiap aktivitas Anda. Tetap semangat dan syukuri apa yang Tuhan berikan untuk kita. Om Santi 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 Om. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Selamat petang pemirsa, kembali berjumpa dengan kecil banget tulisannya. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Pemirsa, akan kami petakan. Baik. Sampaikan, maaf. Akan kami sampaikan informasi perakiraan awal musim kemarau 2016 di Provinsi Bali. Serta apa, banyak turbulens. Memasuki musim kemarau hingga awal April. Dan syukur kepada Tuhan. Apa tuh bacaannya? Ketutup. Syukuri apa yang Tuhan berikan untuk kita. Oke, maaf. Ulang. Aku belum baca tadi teksnya. Tetap semangat dan syukuri apa yang Tuhan berikan untuk kita. Udah, yuk. 3, 2, Pemirsa yang berbahagia,